hadir ke tengah sawah pohon pandan banyak rumputnya. Yang hadir semoga berkah sehat badan panjang umurnya. Ke kebun nanas naik sedan merah, ikan sepat, ikan gabus, buah kecapi jatuh ketiup angin. Cuaca panas, awak udah mulai rada-rada gerah. Makin cepat makin bagus sebab nanti kopinya keburu pada dingin. Tahu ada apa kagak? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim jid wa 'azzim wa tafaddal wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nasuhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Al ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kairullaha fil ghafilin bimanjilati sabirina fil fajin. Wa qala al ulama amatara kaifa yabinal jadidani wa nahnu nal'abu fi sirri wa iklani latar kananna ila dunya wa juhrufiha fa inna autonaha laisat bi autoni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para tuan guru, para asatidjah, para kiai, para ajengan, para sepuh bini sepuh, bil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Syekhul Mahbub Adailallah Kiai Haji Samsul Jawawi, Kiai Haji Iwan Jawawi. Udah salah disalahin ya. Yang alhamdulillah luar biasa. Kalau saya lihatin wajahnya begitu sangat cerah dan terang, begitu sangat penternya seperti suasana hari ini. Luar biasa kan? Juga tentunya Bapak Lurah kita, Bapak Tajudin, yang alhamdulillah tadi udah ngobrol bareng-bareng saya di Sorong. Luar biasa, sering ketemu beliau sama saya, Bu. Sering ketemu. Jadi saya mau kadang-kadang acara kucur kemana pun ada banyak emang. Luar biasa. Dan juga tentunya segenap para tuan guru yang lainnya, yang saya kagak tata namanya atu-atu, namun insya Allah kagak ngurangin rasa hormat dan tajim saya. Kita doain guru kita semuanya, semoga Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat serta berkah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah majlis zikir Darul Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, ini bulan sekarang udah sampai di bulan Rajab. Mak kita nyebutnya bulan Rajab. Ya.
Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang bermadzhab Imam Hambali, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apa kata beliau? Sahrul Rajab miftahu asuril khairi wal barokah. Dalam kitab yang beliau susun, Lataiful Ma'arif, halaman 243. Bulan Rajab itu adalah kunci daripada segala kebaikan dan keberkahan. Emang mengapa tuh bulan Rajab dikatakan kunci segala bulan kebaikan dan keberkahan? Sebab bulan Rajab ini berurutan ampe daripada bulan Muharram yang lainnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, nyampe di situ nambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bulan Rajab ini entar ketemu kita setelah ini bulan Sya'ban, namanya bulan Roah. Orang itu nyebutnya bulan Roah karena untuk menghadapi bulan suci Ramadan kita ingat silaturahmi, bukan sekedar sama orang yang hidup, tapi sama orang yang udah meninggal dunia. Kalau emak yang masih hidup kita datengin ke rumah emak ya. Kalau yang udah mati kita datang ke makamnya, jangan tempor-tempor dia datang ke makam emak, ke makam baba, begitu lagi ke belangsa. Ya. Dia mimpi hari Jumat datang ke rumah Ustadz pagi-pagi, baru nangis. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata tuh Ustadz. Ustadz ngapa? Ya bukan begini Ustadz, saya rasanya pengen bener jarak ke makam emak sama baba saya, lantakano. Ampun takano. Gara-garanya begini, lagi malam saya ngimpi apa? Ngimpi ketemu emak sama baba. Cuman tuh emak sama baba saya diem, kagak ngomong, kagak ngucap barang sekata mas. Kata orang, saya dengar kalau ngimpi ketemu orang tua terus dia kagak ngomong apa-apa, katanya lagi susah ya Ustaz. Masya Allah. Emang saya rasain Ustaz, udah setahun ini usaha saya macet terus, bisnis orang dia meleduk. Bisnis petasan rupanya ya, hujanan baik. Makanya saya pengen ziarah, kalau ingat begitu, padahal bukan susah, dianya yang bader. Kata Ustadznya, lo jadi lu pengen ziarah, datangnya kemari. Ya bukuan Ustadz, saya pengen ziarah ke makam emak sama baba, tapi Yasin dibawa, alhamdulillah Ustadz dibawa, udah wudu, alhamdulillah Ustadz. Tuh begitu. Sekarang ngapa kemari ya, saya pengen nemu barang Ustadz. Emang kagak bisa baca Yasin dewek ya ada Ustadz Pak. Nah, saya kan bukannya santrinya Nurul Muhlisin yang lihai, udah baca Qur'annya. Darul Muhlisin. Salah mulu ya, ayo enggak harus bucek-bucek kok. Enggak harus yang goblok di sini. Jekik depan kritikan. Masya Allah. Tuh, memangnya Ustadz kagak tahu, yang lain mapan pada ngaji lagi kecil, saya mau udah layangan. Digalong saya detik-detik layangan. Akhirnya kata Ustadz, ya karena butuhnya bagaimana? Ya pengen sama Pak Ustadz, saya mau ajak ini yang srokin datu Ustadz motor, kebenaran Ustadznya kagak mahal, terus nyemplak lagi. Berangkat datu ke makam,
Begitu sampai di makam randa kerendek baru kedap-kedap kali ustad mah terharu melihat kuburan, ngambil hikmah dengan kematian. Padahal mah keder nyari kuburan makam udah kagak tahu. Masya Allah. Singkat cerita ditanya sama ustad, sekarang makamnya yang mana? Ya tahu ya ustad, saya bingung. Akhirnya lama-lama ketemu juga rupanya. Ini nih ustad, udah kalau begitu ayo kita duduk samping kuburan. Samping kuburan bukan di kuburan. Kalau duduk di kuburan mau hukumnya haram, lebih baik injak bara neraka daripada duduk di kuburan, samping kuburan. Begitu duduk samping kuburan tawasul atuh ustaz, Al-Fatihah dibaca. Kemudian mulai datuh ngepet surat Yasin, kata ustaz baca Yasinnya Yasin, wal Qur'anil Hakim terus sampai ganti halaman rasa kali ustaz mengepet Yasin kagak tanya nyabutin rumput. Makanya di bulan ini kunci keberkahan. Sampai Syekh Abu Bakar Al-Waraqi Al-Balkhi beliau berkata Syahrul Rajab Syarhul Jada'i. Bulan Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Mulai sekarang ini kita setar. Kata ulama ngasih petunjuk sama kita, banyak-banyak kita mohon ampun sama Allah, diablagin pintu tobat sama Allah, siapa yang tobat keterima. Kata Sayyid Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau berkata banyakin baca surat, baca Al-Quran, banyakin baca istighfar. Apa yang dibaca? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi jambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi kalau santri tambahin itu doa biar hati bersih, otak cerdas, dijauhin dari godaan setan. Sebab kalau santri mah usia muda tempo-tempo masih gampang tuh. Baca tuh doa. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadika sholihun wa a'udzu bika mimma sta'adaka minhu ibadika sholihun. Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wasauqi ila liqa'ika ya jalali wal ikram. Pinta datang. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wastaqbil bi ta'atika badani wa khallis minal fitani sirri wasqil bil iktibari fikri wa qinni sarra wasawisi syaitan wa ajirni minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alayya sultan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina ada apa? Agak. Nanti dihafalin ya, nanti dihafalin. Makanya kalau kita hidup pengen berkah, amal kudu bagus ya. Apalagi usia kita udah kagak muda lagi kayak santri mamazal. Ini usia belajar. Maka tiap hari dapat pahala jihad untuk ilmu. Ibu-ibu yang ngongkosin setiap yang dikeluarin jihad. Kalau buat santri diajarin kita bakti sama orang tua. Ingat, bukan hanya sekiranya orang tua kita masih hidup, udah meninggal dunia, udah tetap ingat, udah tetap. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummu kurha wa wada'atu kurha wa hamlu wa fisalu salatina sahra. Masya Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan sama manusia semuanya kudu berlaku bagus, kudu berbuat baik sama mak babanya, apalagi mak kita.
Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, itu mak kita, guntingin kita susah payah, beranakin kita susah payah. Di zamannya emak-emak kita, Bu, ini kan mama saya tahu bener nih, umurnya udah banyak, yang lebih dari 40 tahun. Ya, lebih 70, dicoba itu 70. Ya. Emak kita dulu guntingin kita dalam keadaan susah payah, beranakin kita susah payah. Zaman emak kita masih pada muda lagi guntingin kita, makanan kagak banyak kayak sekarang. Zaman kagak bagus, modern kayak sekarang. Duit kagak gampang kayak sekarang, benar. Ya. Zaman emak kita dulu lagi guntingin kita, nyidam tempo-tempo yang dia bubutin atap kering. Ya, atap kandang. Dulu kalau dia pengen makan buahan, batang pentil, mangga pentil, sebab dulu mah belum ada yang namanya apel Washington. Memang zaman sekarang buahan apa yang dulu kita kagak kenal karang mah ada, yang mak kita juga bapak kita belum pernah melihat, zaman sekarang mah ada. Orang zaman sekarang kagak punya kebun melon bisa makan melon, kagak punya kebun anggur bisa makan, kagak punya kebun mangga bisa makan, sampai buah kiwi ada sekarang mah. Dulu mah kiwi buat nyemir, orang mah ada buah kiwi. Tuh, dari zaman mak kita, bapak kita dulu buahan paling gua ada kecapi, gowok, dukuh, kemang, kueni, kacang. Kalau durian memang zaman dulu gua udah mahal, makanya dijual. Kalau pengen makan durian, dirondain sebelum subuh dan jongkot di pojokan kebun. Ngerondainnya bareng teman yang rada licikan dikit. Maka durian jatuh pojokan ono, dijatuhin batu goro-goroin kita pojokan ono. Makanya kita mudah ke sono ya. Di zaman dulu kegocek kita. Oh, dulu mah begitu, kalau makannya pengen kebagian semua, dikolak, makan pakai ketan disebutnya oblang. Tuh, kalau pengen makan durian begitu kudu merondain. Sebab kalau yang dipetik mah disebutnya unduh, entar dijual ke pasar. Pulang dari pasar baru nenteng ikan peda, ya, sayur, beras. Orang dulu mah begitu. Buahan yang boleh gratis belum diunduh, boleh dirak di bang kecapi. Itu kok ditelen ke biji-bijinya. Ya, makanya orang zaman dulu mah banyak yang nongkrong di jamban, mata baru membeli, mengeluarin biji kecapi. Ikan lele sama grame bingung. Gua metelen roman bukannya, gua antepin baik warnanya sama. Tuh. Tapi orang dulu sampai nya manfaat. 4 bulan empang di bedak kagak diairin langsung berubah jadi kebon. Ada tumbuh gua bisa dicapin. Benar? Tapi hebat orang dulu. Biar rumahnya di tengah kebon, bisa ngerumahin anak di pinggir jalan. Benar apa benar? Orang zaman sekarang belum tentu rumah di pinggir jalan raya. Iya apa ya? Belum tentu kebeli kebun. Benar? Iya apa ya? Itu orang tua kita dulu. Bahwa doa syukurha, beranakin kita susah payah. Zaman emak kita dulu waktu beranakin kita, beranaknya masih manual. Benar? Lah kalau zaman sekarang mau bocah beranak kebanyakan metik udah. Asal mules bawa kaki udah. Iya. Diperiksa di USG, udah sama dokter di bedel brojol udah. Rapi. Seminggu udah bisa bonceng motor. Maknya. Karena zaman dulu kagak begitu. Modernnya di atas balai, dokter belum ada di kampung. Bidan masih pada langka. Yang ada Pak Haji dukun beranak, rumahnya di tengah kebun.
mulesnya jam 2 pagi. Masya Allah, mana ngeliwatin bendungan, bawanya obornya dari berarah. Masya Allah, udah kayak film dari Krimak bisa. Masya Allah, itu dulu ya, mak kita begitu. Habis beranak make sabuk ya, make sabuk diketipun bacang, muter-muter sabuknya 6 meter. Maka orang dulu mah biar katanya tua kok badannya masih bagus, mau ke sabuk gitu. Tuh perawan zaman dulu kalau naik motor nyamping diri ya, baru melengos kayak orang marah. Zaman sekarang nenek-nenek naik motor nyemplak, itu harus mudah bisa. Udah begitu belagu ngomongnya aku kamu. Aji ngikut senang di depan kelurahan. Aduh. Man bukan nenek-nenek sini. Ini mah lagi nyeritain nenek-nenek Jerman. Maknya jereng bapaknya preman maksudnya. Rumah kita begitu. Hatta ijabal wa hamluhu wa fisaluhu salatuna sahra, kita itu dari ngambilin kita, ngandungin kita, dikandung-kandung kita 9 bulan 10 hari, sampai ditemple-temple kita, sampai masuk di sapi dari pangkuannya 30 hari. 30 berat mak kita berjalan, berat kemana-mana jalan kaki, kagak kayak sekarang kondangan jalan kaki, dikandung kita ngaji jalan kaki, rumah saudara silaturahmi jalan kaki, serba jalan kaki, nguyak sama tahu nguyak, bersihin rumput padi pakai bunti wayu. Zaman dulu mah beda zaman sekarang. Warung tangga kok kita berangkat beli apa tahu mau berangkat gede sono dosen berangkat gede sampai setu berangkat gede ke kacamata udah kayak ikan mas kopi, hubungan udah kayak Vietnam. Masya Allah, selfie gua pun cari kayaknya kagak kesambet. Wah, dulu kagak begitu ya. Pekerjaan orang zaman dulu berat, mengandung aja masih kerja di sawah. Bapak kita habis hujan, meraya kambing, meraya sapi, ngarit. Buat apa nafkahin kita demi pendidikan anak-anaknya, mikul di galengan licin. Jatuh. Makanya begitu tua jempol kaki biluk dua-duanya. Memang pancak karena jempol kaki. Ya, orang dulu mabok untuk mempertahankan hidup karena makanan langka. Iya apa ya? Iya, maboknya singkong sapi kuruk, biji karet, biji ketepeng, biji jarak, biji rambut tadi garam. Orang zaman sekarang masalah ini rumahnya banyak tukang mabok ini. Dulu pertahankan hidup, makanan lama, kebun lebar, sawah lega, waktunya masak tempo-tempo orang beras. Benar? Zaman dulu mah begitu. Ini kita bersyukur. Hatta idza balagha asudahu wa balagha arba'ina sanah, sehingga apabila tuh anak dewasa umurnya sampai 40 tahun, ini kita yang masih pada hidup kolak kudunya ngomong. Dalam doa kita angkat kedua belah tangan kita, ini bulan berkah. Rabbi aujidni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, tunjukin saya, ajarin saya biar saya jadi hamba Engkau yang pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya.
wa ala walidayya, dan atas kedua ibu bapak saya. Kita syukur masih bisa pada gede. Mak kita kagak kuliah, bapak kita kagak kuliah, tapi kita pada bisa jadi sarjana. Ya, mak kita, bapak kita kagak punya sekolahan, tapi kita bisa punya sekolahan. Kita syukur alhamdulillah dirawatin sama emak sama bapak dalam keadaan hidup yang waktu itu susah, duit langka, tapi kita sampai pada gede. Sekarang anak kita alhamdulillah enak, kagak kayak yang kita alamin dulu. Dulu kita waktu nyantren, masya Allah, mana kobongnya di atas gunung. Kalau mandi di kali, kalau lebar. Iya, emang kali lebar. Di kali mana lebar ya? Kecil mah sorokan ya. Gawang gue nenek-nenek. Bocah sekarang mah enak ya, dia nyantren dikirimin makanan, dikasih uang saku, unggal minggu, unggal bulan dilongok sama babanya. Benar? Bah, kasurnya gua enak karena mah pondok pesantren. Enak kuliah masih, tapi kita bisa betul. Dikasih rezeki mak kita, bapak kita. Wa aslih li juriyati, ya Allah, kasih kebaikan buat diri saya, buat keturunan saya. Yang sebelumnya kita berdoa mohon kepada Allah, wa an a'mala sholihat tardahu. Bagaimana biar saya ini bisa melakukan amal soleh yang engkau ridhoi. Sebab ada orang yang amalnya udah soleh tapi Allah kagak ridho. Mana itu ibadah tapi hatinya dia, ibadah tapi hatinya. Mudah-mudahan tuh orang dulu yang paling dulu ditanya udah sembahyang apa belum ya, orang sekarang udah madang apa belum. Bener apa bener? Iya, orang dulu mak kita, bapak kita lulus main suku belum, ditanyanya di madrasah kelas 2 udah diajarin bahasa Arab, tasrifan dulu baca juz amma ya. Dulu madrasah kelas 2 udah diajarin dari tasrifan. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uqula taqul maf'alun maf'alun mif'alun madaya mudu madan wa mamadan fahuwa ma'adun wajaka mamudun muda lata muda mamadun mamadun mimadun. Dulu begitu ya, yang masih kecil diajari. Mari berhitung sambil bernyanyi agar mudah masuk dalam hati. Mari kita ulangin lagi, berhitung sambil bernyanyi. Wahidun Isnainun salah satun arbaatun khamsatun sitatun sab'atun samaniyatun tis'atun asaratun. Pintar, tepuk tangannya. Masya Allah. Dulu begitu, berdulu-dulu ngapalin juz amma enak tuh kampung rasanya ya, hangat. Benar, bocah dulu keliling berdulu-dulu ngapalin juz amma, bocah sekarang berdulu-dulu kagak ada yang unik, pada ngujungin HP baik. Ya? Iya, tangannya mah rumahnya pada akur, orang ada yang ngomong, tapi kaki pada saling jepak baik. Bagaimana caranya biar baik anak-anak kita kasih pengetahuan agama, anterin ke pesantren. Jangan pengen kita punya anak soleh, anak berbakti kepada kedua orang tua, tapi tidak diajarkan ilmu agama, kagak dikenalkan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata ulama, kan tijoril jaril jannah bibajrin nar,
orang yang model begitu sama juga tukang hayal yang ditanam bibit neraka ngarepnya pengen tumbuh kayak pohon sor. Anak kagak sembahyang diantepin baik, anak kagak mau ngaji diantepin baik, anak kayak bayaban pergaulannya kagak dikontrol. Bu, anak itu kita lepas bukannya burung, kita cancang bukannya kambing. Ya, benar apa benar? Hati-hati. Pergaulan itu 65% bisa membentuk karakter anak. Awasin tuh anak kita, jangan dikekang. Kasih pendidikan yang bagus, berikan makanan yang halal. Arahkan mereka agar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Deketin sama ulama, deketin sama masjid, deketin sama musola. Karena banyak orang yang dia berharap kebaikan tapi kagak ditempuh perjalanannya. Tuh orang model begitu tibang hayal-hayalan doang. Yang kata sahir mayarju najata wala yasluka masalikaha inna safinata la tajri alal yabisi. Ente ngarep keselamatan kagak ditempuh perjalanan keselamatan itu, maka sesungguhnya kapal kagak ada yang ngoyor di atas tanah berdebu. Ada kapal ngoyor di atas tanah berdebu. Sebab nanti kita bakalan ditanya, awalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahlu wa auladu. Yang paling dulu nanti nuntut orang tua pada hari kiamat adalah anak dan keluarganya. Tuh anak akan nuntut di hadapan Allah dengan berkata, ya Rabbana hudlana hakona, ambil hak saya min hadar rajul, daripada laki-laki ini. Fa innahu lam yu'allimna umura dinana. Benar dia waktu di dunia rajin sujud, saking rajinnya dia sujud jidatnya sampai pada bolong, saking getolnya. Benar dia rajin baca Al-Quran, kalau lagi tadarusan sampai sember. Benar dia rajin zikir pribahasa kata, saking rajinnya getolnya tuh zikir tasbih sampai pada jeput. Fa innahu lam yu'allimna umura dinana. Dia asik ibadah hanya untuk dirinya, tapi tidak memerhatikan agama kami. Wa yutimunal harama. Waktu di dunia betul hidup saya berkecukupan, tapi saya tidak mengetahui apakah itu dari jalan yang halal atau yang haram. Pak Yudrobu itu seorang laki begitu ditanya, bener lagu lu begitu? Iya ya Rom. Akhirnya apa? Dikemplang. Hatta yatajarrada lahmu, dagingnya sampai pada rontok. Wa yutrahu finnar, dilemparin buang ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzu. Tapi ketika anak kita ajarkan ilmu agama, Ustaz saya mau bukan kiai, saya nggak merasa cukup memberikan ilmu agama, pengetahuan agama kepada anak saya, maka saya ajarkan anak saya titipkan anak saya di pesantren, Ustaz. Dalam sebuah kisah, seorang ulama besar Damaskus, Syekh Hisam Al-Burhani, beliau pernah berkunjung ke Indonesia, keliling ke seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Dia kagum dengan umat Islam Indonesia, karena mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia. Pondok pesantrennya paling banyak juga di dunia, ulamanya paling banyak di dunia, di Indonesia. Kagak henti-henti, sepanjang waktu dari pagi sampai sore sampai malam ketemu pagi di pondok-pondok pesantren di Indonesia, tadarusan, tikroran, murojaahan, memperdalam ilmu agama. Kagum. Maka beliau menceritakan di hadapan para santri-santri bahwa di kampungnya di Damaskus ada sebuah pekuburan yang namanya Dahdah. Itu pekuburan sangat terkenal. Kenapa bisa terkenal?
Karena di situ dimakamkan para aulia, para ulama, para solihin dan para pejuang agama. Tapi orang yang gali kubur di situ umurnya 45 tahun. Kalau 45 tahun usia belajar apa usia berumah tangga? Nah. Suatu ketika ini si penggali kubur didatengin sama mak-mak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ada apa ya? Ngomong-ngomong begini, galihin lubang kuburan dah ya. Buat apa emangnya Bu? Saya mau makamin keluarga saya. Oh ya Bu, kalau begitu saya kerjain. Dikerjain tepak-tepuk rapi. Singkat cerita, datang iring-iringan jenazah. Ditaruh, diletakin di pinggir kubur. Maka kemudian dibuka itu peti, dikeluarin itu jenazah, diletakkan di liang lahat. Dan pada saat kaget ya? Ya emang sengaja maksudnya biar jangan melongok lah ya. Biasanya kan iseng kalau lagi ceramah ngadepin orang melongok baik. Takutnya yang kayak di TV 7 diam mencak. Ya kan saya bingung ya. Masya Allah. Begitu diletakkan di liang jenazah, di liang lahat, maka Allah tunjukkan kepada si penggali kubur ini. Yang lain kagak tahu. Yang mana liang lahatnya berubah menjadi taman yang luas dan begitu indah bagaikan taman sorga. Dibuka kasapnya sama Allah. Diperlihatkan tuh alam kubur. Yang mana liang lahatnya berubah menjadi taman yang luas dan indah bagaikan taman sorga. Datang dua orang berjubah, naik kuda, topak. Diambil itu jenazah, dibawa. Pingsan gini si penggali kubur. Begitu kagak lama, datang lagi iring-iringan jenazah. Datang lagi iring-iringan jenazah. Si ibu ngomong, Bang, Pak, iya Bu, galihin lagi lubang kubur ya. Buat siapa emang Bu? Keluarga saya lagi baik. Ya udah dah Bu, gua tepak. Begitu dibawa ke jenazah, ditaruh, diletakin pinggir kubur. Dibuka petinya, dikeluarkan lalu diturunkan ke liang lahat. Dua kalinya terjadi terulang. Lagi saya berisi. Yang mana liang lahatnya berubah menjadi taman yang luas dan indah bagaikan taman surga. Datang lagi dua orang berjubah berkuda. Topak. Dibawa itu jenazah. Kali ini kagak pingsan si penggali kubur. Rapih dikuburin. Ini si penggali kubur ngomong yang umur 45 tahun. Bu, ada apa Pak? Itu ngemeng-ngemeng di gimana ceritanya? Ngemeng, ngomong-ngomong. Emang kenapa Pak? Masya Allah luar biasa, Allah tunjukkan kepada saya. Begitu mayit saya letakkan, liang lahatnya berubah menjadi taman yang luas dan indah bagaikan taman surga. Emang itu siapa? Apanya ibu? Kata si ibu, abang mau tahu banget apa mau tahu aja? Tahu banget. Itu Bang, itu Pak. Dua-duanya anak saya. Yang satu adalah adiknya, dia seorang penuntut ilmu. Yang satu adalah kakaknya yang membiayai adiknya menuntut ilmu. Allah tunjukkan kemuliaan orang yang menuntut ilmu.
Orang-orang yang membiayai anak-anaknya, keluarganya di dalam menuntut ilmu, di alam kuburnya Allah jadikan taman daripada taman surga. Apalagi ibu-ibu, ibu-ibu mah jalan surganya banyak. Nyisirin rambut anak, makain minyak wangi, pala anak, nyuciin baju anak, itu Allah kasih pahala. Sama juga orang yang pakai pakaian, memakaikan pakaian orang yang telanjang 1000, ngasih makanan orang yang lapar 1000. Makanya Nabi pernah bersabda kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Apa kata baginda Nabi? Ya Fatimah, ayyuma mra'atin khaddamat zawjaha biniyatin shadiqatin ila kharajat min junubiha kayaumi waladatha ummuha. Wahai Fatimah, bini yang mana baik? Bini siapa baik? Apa bini RT, apa bini RW, apa bini lurah, apa bini camat, pokoknya bini siapa baik? Yang dia ngelayanin bini, yang dia ngelayanin suaminya dengan niat yang bagus. Ila kharajat min junubiha kayaumi waladatha ummuha, melainkan Allah keluarin dosa-dosanya sampai bersih sebagaimana bersihnya ketika dia diberanakin dari perut emaknya. Melayani laki, dia taat sama laki, sepanjang itu laki kagak nyuruh dan ngajak maksiat. Ustaz, laki saya emang males pisan ibadahnya, hitung-hitung ngerawatin kebon. Ya bu, ya bu. Tuh. Maka kemudian apa kata baginda Nabi? Walaisa dan kagadah minat junubi sayun, dia kagak punya dosa sedikit juga. Walam tahrud minat dunia, kagak keluar dari dunia. Dia masih dalam membawa dosa. Watajidu kobroha rodatin mendriadil jannah, rodatan mendriadil jannah, dan dia dapetin kuburnya taman daripada taman surga. Ibu-ibu banyak banget jalan. Maka kemudian ini sekali kubur dia bucir, dia beridik kemana? Ke sebuah masjid yang bernama Masjid At-Taubah, yang sampai sekarang masih ada di kota Damaskus. Dia menjumpai seorang syekh, dia menuntut ilmu di situ, dia belajar sampai menjadi seorang ulama besar dan masyhur dan terkenal yang namanya Syekh Abdul Rahman Al-Khaffar. Kenapa dinamakan Al-Khaffar? Karena pekerjaannya dulu sebagai penggali kubur, dan keluarganya menjadi seorang penuntut ilmu sampai pada generasi terakhir namanya Syekh Abdul Rojak Al-Khaffar. Makanya bu, anak kiai belum tentu jadi kiai, anak presiden belum tentu jadi presiden, anak menteri belum tentu jadi menteri, anak dokter belum tentu jadi dokter. Lo orang anak nabi juga kagak semuanya jadi nabi. Benar? Benar. Nabi Nuh punya anak namanya Kanan. Itu Kanan kata Nabi Nuh, ya bunayya yarkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Kanan sini lu otong tumpulan baik. Naik kapal bareng-bareng bapak. Yang lain udah pada naik, lu masih jedong baik. Naik sini sama bapak, wala takun ma'al kafirin. Lu jangan jadi orang kafir, jangan ikut-ikut orang kafir. Katakan an sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Bodoh temenan bak, udah amat segala kudu naik-naik ke kapal. Gagen saya mau bak, saya mau merambat baik naik ke atas gunung kagak bakalan saya kelepuk. Kata Nabi Nuh, la asimal yauma, la asimal yauma illa marrahimah. Kagak ada yang bisa selamat Kanan pada hari ini kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah. Itu kan anak Nabi Nuh. Tapi anak siapa saja, kalau dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dia mau belajar,
dia perbaiki kualitas iman dan takwanya, dia bisa jadi ulama, dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi guru, dia bisa jadi pejabat, dia bisa jadi orang-orang terhormat. Maka kita doain anak-anak kita, semoga Allah berikan kecerdasan dalam pikirannya, dilembutkan dan diterangi hatinya, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak menjadi pemimpin dan iman orang-orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.